Kelas, misalnya apa aja? Semuanya kelas Pak. Jadi enggak, maksudnya bidangnya apa aja? Ini kan ada pupuk organik, ya, ini ada pengolahan sampah, ada kompos, ada biopori. Kita membuat biopori, ada ekosensif. Oh gitu. Terus di samping itu kalau sudah anak-anak sudah mencari, nanti membuat secara digital mereka kita bikin poster dan sebagainya. Sebetulnya itu digital tapi kita cetak. Seberapa jauh anak-anak kita mampu untuk berperan secara langsung? Dalam artian kalau di P5 itu yang dibutuhkan kan aksi nyata dari seorang anak. Guru hanya membimbing. Karena apa? Pembelajaran proses teori sudah dilakukan oleh guru. P5-nya anak. Sejauh mana anak? Kemampuan anak. Yang ukur jenengan sebagai guru, teorinya langsung praktek. Praktek langsung Pak. Oh langsung. Anak-anak praktek itu kok enggak Pak. Jadi anak-anak memang setiap hari Sabtu praktek. Oke. Saya terbuat dari aplikasi Canva. Ya. Oke. Ini semua ada ekoenzim, saya terus jadi mengelola sampah. Oh, begitu ya. Ini coba ya. Labelnya ini kan udah bagus nih. Ya. Coba bikin. Sekarang kan gampang. Hanya tinggal download. Kemudian caranya bikin sebuah tulisan kayak ini misalnya. Diganti produknya produk dari kalian, dari SMP Negeri 1 Karangja. Bertahan selama 2 sampai 3 minggu. Dan manfaatnya adalah membuat tanaman yang subur, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan dapat diurai udara dengan cepat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Pernah dipraktekkan nggak di dalam sekolah? Nah, karena apa? Dengan menerapkan seperti itu, nanti akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, kalau belum dipraktekkan, belum ada pembanding antara yang satu dengan yang dipupuk pakai POC dengan yang tidak, masyarakat nggak percaya. Belum uji lapangan. Justru P5-nya itu di situ. Kayak gini, kita lihat perkembangan. Yang namanya tumbuhan, misalnya tumbuhan yang sederhana lah ya, tumbuhan sederhana. Contoh misalnya kangkung. Dari biji sampai dengan tumbuh 2 daun misalnya, sampai tumbuh 1 minggu kemudian sudah sekian daun, akan kelihatan perbedaan ketika menggunakan ini dengan tidak. Itu yang penting. Itu yang penting menurut saya. Dengan seperti itu apa? Produk ini bisa dijual ke masyarakat di lingkungan kita. Ya. Intinya kita ke sana Pak. Harus entrepreneurnya harus jalan. Iya. Entrepreneurnya harus jalan. Siki percuma anak-anak kita dilatih tapi tidak pernah ada marketingnya untuk entrepreneur, ya percuma. Gitu. Makanya seberapapun lamanya Anda ketika sudah dibuat, malah justru sebelum ini terpublish, harusnya sudah untuk percobaan dulu. Harusnya untuk percobaan dulu. Ini loh hasil nyata. Saya nanam kangkung, ini yang pakai POC, ini yang tidak. Perbedaannya, ini umur 3 minggu, ini umur 3 minggu. Perbedaannya akan kelihatan. Masyarakat akan tahu, masyarakat akan tertarik. Oke? Bapak Ibu harus tanggung jawab. Siap. Bahan banyak digunakan untuk ekoenzim adalah sisa kulit buah, air, dan juga molase. Molase ini bermanfaat sebagai makanan bagi enzim di sisa kulit buah tersebut. Manfaat dari enzim yaitu sebagai cairan pembersih, mengurangi polusi, dan menjernihkan air. Ya, di sini kan banyak produk ini ya, nanas. Coba dalam rangka untuk bagaimana menerapkan di sini daripada yang mana-mana dibuang. Kan dibuang kan? Itu yang jualan di pinggir jalan dan sebagainya kan udah dikupas, dibuang. Coba dipesenin, Pak jangan dibuang, memanfaatkan potensi yang ada. Karena ini banyak di sekitar kita sekarang kan nanas banyak banget. Kulitnya yang mana? Ketika bisa dibikin ekoenzim seperti ini, kenapa tidak? Ini dicampur dengan garam, air, komposter, dan essential oil. Mes merupakan singkatan dari methyl ester sulfa. Manfaat dari sabun ekoenzim ini adalah sebagai bersih, seperti membersihkan pakaian, membersihkan lantai, alat makan, dan juga lain-lain. Tapi untuk yang satu ini bisa digunakan sebagai sabun mandi karena ekoenzim yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Karangreja sebelumnya menggunakan molase. Molase merupakan sisa atau limbah dari industri
udah pernah dicobakan misalnya kayak gini di SMP 1 kan bapak ibu gurunya kan setiap hari kan minum itu udah dicobakan belum? Yang namanya fermentasi itu kan tidak jangka waktunya kita bisa mengatur ya, kita bisa mengatur tidak harus misalnya 4 bulan, tidak. Contoh kayak gini banyak yang kami juga lagi uji coba ini terkait dengan fermentasi. Saya 2 minggu berarti saya hanya cukup 21 hari dok di fermentasi sudah sangat bagus. Yang ketiga ini pemanfaatannya misalnya kalau ini tidak digunakan untuk misalnya pakaian itu untuk pencucian prosesnya kan lebih berat karena apa? Kotoran masuk ke dalam pori-pori. Tapi kalau misalnya ini untuk nyuci piring yang tidak masuk kepada pori-pori, hendaknya kan bisa lebih cepat, ya kan? Ini bisa dimanfaatkan untuk umum. Oke, EcoSap tapi hanya untuk barang pecah belah misalnya, cuci piring, kayak misalnya, ya kayak misalnya kan banyak sabun-sabun yang seperti itu. Oh ini EcoSap tapi hanya untuk pakaian atau malah justru yang belum pernah gue pakaian masa kena gue piring orang kena kan bisa. Tapi asumsi saja pemikiran kalau ini hanya ini bisa untuk pakaian berarti gue berapa ya lebih kena mani gitu loh ya. Belum tentu reaksi gue berapa kalau ada pakaian ini mungkin reaksinya kurang cepat. Bagus. Kami mengucapkan terima kasih atas pembelian hasil karya dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangreja kepada Bapak Tri Gunawan, Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Kekompakan dan kekeluargaan melengkapi diri. Mengantar mutiara hati menggapai mimpi. Wahai mutiara-mutiara hati, selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Karangreja beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMP Negeri 1. Yang saya hormati Pak Kabid Pembinaan SMP beserta teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Yang saya hormati teman-teman dari Kawil Karangreja yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah
di sekitar SMP Negeri 1 Karangreja yang berkesempatan hadir. Ada Pak Kepala SMP 2 juga ini dari Karangjambu dan seterusnya. Yang saya hormati para komite SMP Negeri 1 Karangreja yang berkesempatan tahu juga pada kesempatan ini. Yang saya hormati dari sponsorship ya, yang ikut mendukung kegiatan ulang tahun SMP Negeri 1 Karangreja. Yang saya hormati teman-teman dari guru penggerak ini yang berkesempatan hadir, matur nuwun atas kehadirannya, motivasi untuk teman-teman semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan para wali murid, orang tua dan alumni dari SMP Negeri 1 Karangreja. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangreja yang semoga kelak di kemudian hari akan menjadi orang-orang besar untuk memimpin Kabupaten Purbalingga di semua sektor yang ada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan pagi yang cukup sejuk ini sudah mulai agak mendung ya. Kita masih diberikan berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat untuk bisa bersilaturahmi bersama di SMP Negeri 1 Karangreja dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah barang tentu saya mengucapkan selamat melaksanakan hari jadi yang ke-40 untuk SMP Negeri 1 Karangreja. Semoga dengan usia 40 tahun SMP Negeri 1 Karangreja akan semakin mempunyai prestasi yang bagus dan mewarnai pendidikan Kabupaten Purbalingga dari sisi yang sangat positif. Harapan kami seperti itu. Torehan prestasi sudah banyak diraih oleh teman-teman di SMP Negeri 1 Karangreja, termasuk SMP Negeri 1 Karangreja terpilih menjadi sekolah penggerak tingkat Kabupaten Purbalingga. Dari 77 SMP negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga, 4 sekolah penggerak SMP, 1 diantaranya adalah SMP Negeri 1 Karangreja. Untuk itu, ini menjadi memacu semangat di usia yang ke-40 tahun ini sebagai sekolah penggerak juga. Harapan kami ke depan akan lebih baik lagi. Harapan kami seperti itu. Yang keduanya, kami sangat merasa berbangga hati hari ini ketika kami pertama datang masuk ke ruang pameran. Betapa anak-anak kita sangat luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Saya dipamerkan ada ekoenzim, ada ekoswab atau sabun. Ini menjadi dan termasuk hasil karya seni yang luar biasa menurut saya. Dan ini guru-gurunya dikomandani oleh kepala sekolah bisa mengambil peran yang cukup penting menurut kami sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Kenapa kok di sini mengembangkan misalnya ekoenzim? Oh iya, karena di sini adalah daerahnya adalah daerah pertanian. Mayoritas masyarakat di Karangreja adalah petani, sehingga mereka membuat bagaimana caranya membuat ekoenzim itu. Harapannya apa? Ekoenzim itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yaitu dengan pupuk organiknya. Tadi saya banyak cerita dengan anak-anak kita, dengan bapak ibu guru pembimbingnya. Harapannya ini betul-betul bisa diimplementasikan dari pelaksanaan P5 dalam rangka untuk bagaimana kita melaksanakan kurikulum merdeka. Ini bukti nyata yang harus kita dengungkan. Karena apa Bapak Ibu, pangapunten ini kepada teman-teman alumni maupun orang tua yang berkesempatan hadir. Pola pendidikan saat ini berbeda dengan dulu. Kalau kita dulu zaman saya dan panjenengan sekolah itu didorong untuk bagaimana kita pinter ngapalaken, pinter maca, pinter ngemut-emut, didorongnya itu. Tapi saat ini tidak, sehingga sekolah dulu itu kita terkungkung dalam ruangan kecuali pendidikan olahraga. Olahraga pun belum banyak teorinya. Banyak teorinya. Dan sekarang beda. Pola pendidikan yang diterapkan dengan menggunakan kurikulum merdeka, anak-anak harus lebih banyak berorientasi kepada
bakat, minat, keterampilan yang mereka miliki. Sehingga ampun khawatir Bapak Ibu di pangapunten para wali murid dan para teman-teman ini, para alumni, pada saatnya untuk bisa disebarluaskan kepada para orang tua yang belum berhadir pada kesempatan ini, bahwa pola pendidikan saat ini kami mendorong agar teori itu dikurangi, paling tidak hanya 40% teori, yang 60% harapan kami bisa dilaksanakan dalam bentuk praktek. Sehingga apa? Anak-anak mempunyai keterampilan pada saat keluar nanti, misalnya dari SMP Negeri 1 melanjutkan ke SMK, dengan kearifan lokal yang ada yang tadi saya matur, membuat pupuk organik dengan cara ekoenzim itu nanti bisa dipraktekkan baik secara perorangan maupun secara kelompok, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini. Harapan kami seperti itu, dan itu adalah peluang usaha yang nantinya setelah praktek-praktek yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita, harapan kami teman-teman Bapak Ibu gurunya mampu untuk bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi seorang entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur, ajak pun diajari gawe netok, tapi orang bisa caranya gede masyarakat, orang bisa caranya gede promosi. Itu yang jangan sampai. Ketika buat konsumsi sendiri tok, saya bikin ekoenzim sebanyak-banyaknya, lahan pertanian saya sempit, digunakan gue dewek tok percuma, tapi paling tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bahkan harapan kami bisa ditingkatkan untuk ke go internasional, bisa dijual kemana-mana. Karena apa? Era saat ini era yang sangat memungkinkan untuk melaksanakan niaga atau jual beli kemanapun tanpa ada batasan apapun saat ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih ini kepada teman-teman guru atas koordinasinya dengan teman-teman dengan kepala sekolah. Begitu hasilnya luar biasa. Saya tertarik juga melihat kesenian. Seni kayaknya bahannya sederhana, bahannya sederhana, tapi bisa mempunyai nilai seni yang tinggi. Sayang itu didolek kok 300.000 gitu loh, Oke, gue gawe bahannya, gue gawe figurannya tok. Menurut saya ya bakti sih bakti. Dari paling-paling batinnya kur 50.000 gitu loh, eman-eman. Karena apa? Nilai seni itu tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa diukur dengan uang. Jajal kayak gini, ini ditulisin apa 1J kayak gitu kok bayar 1 juta. Orang tuh dibayar 300.000 tok. Karena apa? Betul. Coba dipamerkan Bapak Ibu hasil karya anak-anak kita yang begitu masih belia, masih muda. Harganya yang Miki paling malah 1 juta gitu loh, kayaknya luar biasa. Dan saya minta ketika ada event-event pameran coba diikut sertakan. Jangan hanya berkungkung di sini kok, nggak ada pameran di bawah. Biar apa? Dikenal oleh masyarakat di sekitar kita. Masyarakat sudah dikenal, nanti bisa dikembangkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, dalam rangka untuk pelaksanaan P5 dari kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pemerintah, harapan kami bisa berkembang tidak hanya itu saja. Karena apa? Potensi lokal sangat memungkinkan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mempunyai ide-ide baru untuk anak-anak kita. Inovasi harus dilakukan terus. Saya melihat di sebelah sekolahan ini, waktu lalu ada misalnya pertanian mundur, ubi jalan. Jangan sampai berpikiran mundur kur digoreng kalau direbus kok, jangan. Tapi bagaimana bisa muncul yang ada di sekitar sini itu lebih produktif lagi, dibikin donat lah, dibikin kue lah dan sebagainya. Ajari anak-anak kita, biar apa? Kalau di kemudian hari mereka tidak bingung untuk mencari sebuah pekerjaan. Jangan sampai anak-anak kita didoktrin kepengen itu jadi pegawai negeri sipil kayak Pak Guru netok, jangan. Kehidupan ke depan akan lebih menjanjikan kepada dunia usaha. Karena apa? Ekonomi sekarang sudah sangat mendunia, bisa diakses siapapun. Bapak Ibu kita terus ngomong, anak saya hanya jualan masker kecantikan yang bahannya sangat sederhana, dari tanah liat, lempung ireng, ditambah lagi ada beberapa daun-daunan, dikeringkan terus dihaluskan.
ditambah lagi hasilnya di situ dicampur madu, dikeringkan juga, nanti dicampur dikeringkan, dijualnya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam melalui online. Anak saya seperti itu. Ya. Udah dari anak kepala dinas terusan Alman dan yang tidak, ternyata bisa dikemas pakai packaging yang bagus. Tadi saya minta juga senajane nganggone botolnya bekas botol aqua, ya. Tapi ketika packagingnya bagus, dilabeli dengan cara bagus, orang tulisannya aqua maning, ya, diganti, oh ini eco enzim dari SMP Negeri 1 Karangreja, produk SMP Negeri 1 Karangreja, dijual mendunia luar biasa. Kadang kita hanya karena kemasannya dok, sisi kualitasnya sudah bagus, tapi kemasannya biasa-biasa banget, ya. Akhirnya apa? Tidak menjual, tidak menarik, ya. Tapi dikemas yang bagus, ada labelnya juga bagus. Anak-anak kita penguasaan terhadap komputer misalnya sangat mampu untuk menciptakan itu. Untuk itu sekali lagi saya minta untuk teman-teman Bapak Ibu guru melalui Putri ini game kudu bertanggung jawab atas apa yang sudah dipraktekkan kepada anak-anak kita, harus bertanggung jawab keberlangsungannya. Jangan hanya berhenti di sini toh, ya, tapi kembangkan terus sehingga anak-anak kita mempunyai kemampuan, mempunyai nanti kompetensi yang bagus dalam rangka bagaimana mengembangkan kemampuan dirinya, bakatnya, serta minat untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saat ini semua sekolah kami melihat geliat untuk bagaimana menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita ketika saat ini kita sedang diresahkan oleh kondisi zaman yang ada. Sehingga penanaman pendidikan karakter kami juga tolong titip. Kami titip betul pendidikan karakter agar anak-anak kita tahu bagaimana budaya kita, bagaimana adat istiadat kita, bagaimana sikap perilaku kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang katanya bangsa timur yang penuh dengan kearifan. Kami mohon betul, jangan sampai nanti ini peribahasane wong Jawa nggih, falsafah wong Jawa. Wong Jawa ilang Jawane. Jangan sampai anak-anak kita dari kecil tidak pernah diajari untuk bagaimana penghormatan kepada orang tua, kepada bapak ibu gurunya, kalau wong tuane ora teyeng bahasa acan dan sebagainya. Coba itu juga digerakkan kembali sebagai kearifan lokal. Ya. Kemarin Bapak Ibu kami mengikuti lomba tingkat provinsi termasuk dari tingkat SD dan SMP gitu Pak Eko. Untuk apa coba? Lomba terkait dengan bahasa ibu. Ya, bahasa ibu. Luar biasa, betul. Ternyata anak-anak kita juga pinter. Bagaimana bercerita dengan menggunakan bahasa Jawa, bagaimana mereka menyanyi bahasa Jawa dengan mocopatnya dan sebagainya. Nah ini kami harapkan bagaimana teman-teman menanamkan pendidikan karakter di masing-masing satuan pendidikan yang ada, termasuk di SMP Negeri 1 Karangreja ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin saya itu yang perlu kami sampaikan, karena saya juga masih ada beberapa kegiatan ini, pangapunten. Saya kemarin di WA Putri Kanti, saya siap, kayaknya saya berdosa sekali ketika saya tidak datang di sini dan melihat betapa anak-anak kita luar biasa. Sekali lagi anak-anak kita luar biasa. Tidak kalah pentingnya karena apa, didorong oleh Bapak Ibu dulu. Ya. Bagaimana Purbalingga ini di mata Provinsi Jawa Tengah baik. Ternyata bisa Bapak Ibu. Sampai dengan Senin kemarin alhamdulillah kita ranking 3 Jawa Tengah dari nomor 35 sebelumnya. Ya. Ini masih satu PR saya. Kalau dashboard pendidikan sudah bagus ini. Tinggal bagaimana meningkatkan rapor pendidikan kita ini. Ya. Kita masih di tengah-tengah. Bapak Ibu guru harus bertanggung jawab untuk bagaimana menaikkan rapor pendidikan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada SMP Negeri 1 Karangreja dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memudahkan kita, memberikan petunjuk dan lindungan kepada kita semuanya sehingga SMP Negeri 1 Karangreja akan semakin bagus dan semakin berprestasi baik di tingkat kabupaten, tingkat regional maupun tingkat nasional. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Manakala dalam kami menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian perlu kami sampaikan
Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sudah mengapresiasi hasil karya siswa dengan membeli hasil karya siswa. Ya, ini adalah lukisan dari hasil karya siswa dari kelas 9A atas nama Ananda Kakak. Ya, untuk bahan-bahan untuk lukisan ini yaitu dari gergaji kayu. Terima kasih pada Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH yang sudah ikut mengapresiasi dan membeli hasil karya siswa. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kenangan ya Bapak, kenangan yang tak terlupakan di hari ulang